Wacana kenaikan iuran BPJS menjadi isu yang ramai dibicarakan di status quo terutama di tahun 2026. Pemerintah menghendaki kenaikan iuran BPJS menggunakan defisit sebagai argumen dasar. Namun, komunikasi kebijakan dilangsungkan bersamaan dengan penonaktifan massal peserta PBI yang melandasi distrust di lapisan masyarakat terhadap pihak BPJS. Keadaan diperparah dengan kasus tunggakan iuran peserta JKN yang mencapai 21,48 triliun dengan dominasi segmen PBPU pada penghujung tahun 2024. Ditambah dengan kehadiran Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN yang dapat mengancam pemotongan subsidi dan penurunan kualitas layanan kesehatan. Dari analisis 70 artikel berita ditemukan pola yang konsisten di mana pemerintah menggunakan media untuk mengkomunikasikan kebijakan kenaikan iuran sebagai langkah penguatan layanan kesehatan nasional. Narasi yang dibangun seragam bahwa penyesuaian iuran adalah keniscayaan akibat inflasi sektor kesehatan dan perluasan layanan. Ketika kami turun ke lapangan dan berbicara langsung dengan peserta mandiri kelas 2 dan 3 di Surakarta, masyarakat menanggapi narasi ini dengan berbeda. Mereka yang kebanyakan adalah pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap menerima isu kenaikan iuran bukan sebagai perluasan layanan, melainkan sebagai beban yang tidak mudah untuk dipikul. Respon mereka cukup beragam, bukan bentuk penerimaan, bukan penolakan keras, melainkan pasrah. Sebagian dari mereka memutuskan untuk turun ke kelas yang lebih rendah, bukan karena pilihan, tetapi karena tidak ada alternatif yang lebih baik. Kesenjangan dalam konteks ini didasarkan pada pemerintah yang mengkomunikasikan kebijakan sebagai solusi, sedangkan masyarakat menerimanya dengan kecemasan dan kecurigaan. Berdasarkan riset kelompok kami mengenai polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan, berikut merupakan strategi komunikasi dan advokasi yang kami rekomendasikan untuk Pemkot Surakarta. Pertama, target sasaran utama yakni peserta mandiri kelas 2 dan 3 di Kota Surakarta. Mereka merupakan pekerja sektor informal dan UMKM yang berada di zona abu-abu, tidak cukup miskin untuk bantuan PBI tetapi tidak cukup stabil untuk menyerap kenaikan iuran. Kedua, pesan kunci yang diusung yaitu urgensi penerapan mekanisme safeguard. Pesan ini menekankan perlunya subsidi berbasis pendapatan real dan skema cicilan tunggakan agar kenaikan iuran tidak menjadi beban regresif yang memicu kemiskinan baru. Ketiga, media yang digunakan dapat berupa forum partisipatif publik dan penguatan transparansi laporan penggunaan iuran. Kami juga menyarankan kolaborasi pendataan kontekstual bersama perangkat RT RW untuk memastikan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Terakhir, model komunikasi yang dipilih yakni Advocacy Coalition Framework atau ACF. Model ini digunakan untuk menyelaraskan policy core belief antara pemerintah dan masyarakat guna mengatasi krisis kepercayaan dan gap komunikasi yang saat ini terjadi. Dengan strategi ini diharapkan sistem pembiayaan kesehatan di Surakarta menjadi lebih adil dan inklusif. Menyikapi risiko regresif kenaikan iuran JKN, kami merekomendasikan Pemkot Surakarta untuk segera mengimplementasikan mekanisme safeguard dengan memberikan subsidi iuran berbasis verifikasi pendapatan real dan penyediaan skema cicilan tunggakan bagi peserta mandiri kelas 2 dan 3. Kami mendesak adanya sinkronisasi data kemiskinan daerah agar perlindungan kesehatan tetap inklusif. Mari wujudkan keadilan sosial melalui kebijakan JKN yang protektif, bukan represif.